Assalamualaikum. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini? Udah siap belajar kan? Yuk, intip pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar ukuran data tunggal dan data kelompok. Ada 3 bagian, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Tapi di sini kita akan pelajari kuartil dan desil. Oke, langsung aja. Kuartil data tunggal saya bagi menjadi 4 kasus ya. Kasus yang pertama di sini dia n-nya di sini datanya data ganjil, yaitu di sini kalau kita hitung dia ada 11 ya. Ini adalah ganjil. Ya. Nah, jadi untuk mencari kuartil data tunggal, pertama-tama tuh cari dulu kuartil yang kedua, atau disebut juga ini adalah median. Median itu sama kayak kemarin ya, kalau misalnya ganjil berarti kita langsung aja kita cari n tambah 1 bagi 2, ya kan? Nah, karena n-nya di sini seluruhnya adalah ganjil, berarti 11 tambah 1 bagi 2 yaitu x6. Berarti data ke-6 ini sudah diurutkan ya dari terkecil ke terbesar. Jadi data ke-6-nya adalah ini 1 2 3 4 5 6. Nah, ini adalah x6. Data ke-6 ini adalah kuartil kedua. Jadi kuartil keduanya itu adalah 13, gitu ya. Nah, sekarang kita akan cari kuartil 1 dan kuartil 3, atau kuartil 1 itu disebut kuartil bawah, kalau ketiga disebut kuartil atas. Bagaimana mencarinya? Nah, kita lihat di sini kiri dan kanan. Jadi kita lihat nih ya, kiri dan kanan ini masing-masing sudah terbagi menjadi sebelah kiri 5 dan sebelah kanan 5. Berarti n-nya sudah berubah ya, n-nya sudah berubah. Di sini berarti anggap saja m ya, di sini 5 gitu ya. Di sini juga sama. 5. Nah, berarti Q1 karena 5 itu adalah ganjil juga, maka gunakan rumus yang sama. Ya. Berarti di sini 5 tambah 1 bagi 2 yaitu 3. 3 di mana? Nah, ini 3 kan? Nah, ini adalah X1. Jadi X1-nya berapa? Oh, X1-nya adalah 12. Nah, sekarang yang kuartil ketiga. Kuartil 3 juga sama, ya. Kalau kita mau ngambil Q3, boleh Q3, tapi jumlah Q3-nya itu lompatan dari Q2. Jadi, hasil Q2 kita tambahin dengan X ketiga, yaitu berarti bukan menjumlahkan angkanya tapi urutannya. Berarti urutan ke-6 ditambah urutan ke-3 sama aja jatuhnya di urutan ke-9, yaitu di sini. Ini adalah Q3. Nah, kalau kita lihat lagi pembagiannya ini sudah rata ya. Kita lihat lagi nih ya, saya tandain dengan warna biru nih, kita lihat ya. Ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Nah, jadi kita sudah membagi data ini menjadi 4 bagian, di mana pemotongnya adalah kuartil 1 di sini, kuartil 2 di sini, dan kuartil di sini, sehingga data ini menjadi 4 bagian yang sama. Nah, kalau ditanya kuartil 1 berapa? Berarti 12. Kuartil 2 berapa? Berarti 13. Kuartil 3 berapa? Berarti 15. Itu kalau memang ditanya seperti itu. Tapi kalau dari segi kita membagi, kita sudah membagi menjadi 4 bagian. Nah, contoh kasus berikutnya, ini kan tadi data n-nya ganjil. Setelah kita potong Q2-nya kita potong kiri kanan sehingga bersisa 5. 5 itu adalah bilangan ganjil, berarti kiri kanannya adalah bilangan ganjil juga. Jadi ini adalah contoh kasus yang mana data keseluruhannya ganjil, dan setelah dipotong oleh median atau kuartil kedua juga dia data ganjil. Nah, contoh kasus berikutnya berarti datanya seluruhnya ganjil dan setelah dipotong adalah data yang genap. Kira-kira bagaimana? Nah, ini soalnya. Nah, berarti di sini kita tahu di sini adalah bilangan jumlahnya bilangan ganjil. Ya. Di sini datanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ada 13 ya kan? Nah, sama kayak tadi. Pertama kita cari dulu adalah
Q2-nya. Q2-nya berapa? Karena dia ganjil berarti 13 tambah 1 bagi 2 ya kan? Sama aja 7. 7 ada di mana? 7 di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7 di sini. Nah, ini adalah Q2. Setelah kita dapat Q2, kita lihat kiri kanannya. Kiri kanannya ternyata ini menjadi 6. Ya kan? Ini tinggal 6, ini tinggal 6. Kalau misalnya dia datanya genap, yaitu X N bagi 2 ditambah N bagi 2, tapi kita tambahkan 1 atau tetangganya kita bagi 2. Jadi kuartil 1 sama dengan X N bagi 2. Berarti ini datanya sudah jadi 6. 6 bagi 2 3 ya, data ketiga dan data keempat dibagi 2. Nah, di sini data ketiganya 11, 11 tambah 12 dibagi 2 berarti sama dengan 11,5. Nah, berarti ini adalah kuartil 1. Ya. Kuartil 1 11,5. Ya, kuartil 2 tadi 13 ya. Nah, sekarang kita bisa cari kuartil 3. Kuartil 3. Nah, karena data ini adalah data ke-7, berarti kita bisa jumlahkan nih. Ini kan 3 sama 4 ya, pasti sama jumlahnya. Berarti ini pasti data ke-10 dan data ke-11 ya. Kita tinggal tambahkan 7 pada masing-masing duanya. Ini kan 7 ya, 8, 9, 10, 11. Berarti 15 sama 16 kita bagi 2. Berarti 15,5 ya. Nah, jadi kuartil ketiganya itu jatuhnya di sini. Ya kan? Ini kuartil ketiga yaitu 15,5. Nah, kalau kita lihat lagi, ini datanya sudah terbagi sama, ya kan? Ini sebagai kuartil, ini sebagai bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Dan ini di sini sebagai pemotong. Ini juga sebagai pemotong berarti ya 13. 13 tidak dianggap sebagai bagian tapi sebagai pemotong yaitu Q2. Jadi pemotongnya ada di sini antara 11 dan 12, 13 dan antara 15 dan 16. Kalau ditanya Q1-nya berapa? Q1-nya 11,5. Q2-nya ya 13, Q3-nya adalah 15,5. Jadi Q itu adalah sebagai pemotong atau tempat memotong supaya data ini terbagi menjadi 4 bagian yang sama ya. Oke, itu data tunggal untuk datanya, data keseluruhan ganjil, dan setelah dipotong datanya adalah data genap. Nah, berikutnya soal berikutnya adalah ini berarti datanya data genap ya, data genap. Di sini N-nya sudah saya hitung yaitu 20 ya. 20 genap ya, berarti caranya sama. Bagi 2 tambah 1 ya. Ini bagi 2-nya, ini tetangganya ya, setelahnya. Berarti Q2 kan pertama-tama kita selalu cari dulu median ya, atau Q2, kuartil 2. Berarti 20 dibagi 2 10. Berarti ini data ke-10 dan tetangganya data ke-11 ya, bagi 2. Data ke-10 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, 10 dan 10. Bagi 2 berarti hasilnya 10. Di mana letaknya? Di sini ya. Kita tandain dulu nih di sini. Ini adalah Q2. Ya kan? Ini adalah Q2 yaitu 10. Nah, sekarang kita akan cari Q1 dan Q3. Nah, kita lihat ini kiri dan kanannya berapa? Oh, kiri sisa 10, kanan sisa 10. Berarti kalau kiri sisa 10 dan kanan sisa 10 berarti juga sama kan, datanya genap. Berarti untuk mencari Q1 sama, pakai cara data genap. Cara data genapnya gimana? Berarti sama, ini kan udah jadi 10 ya, ini kan jadinya ada 10, M-nya ada 10. 10 dibagi 2 berarti 5. Berarti data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2. Data ke-5 dan data ke-6 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dan 7 ya. 6 dan 7 dibagi 2 berarti 6,5. Di mana letaknya? Berarti letaknya di sini ya kan? Antara 6 dan 7. Ini kan. Nah, ini adalah punya Q1. Ini adalah Q1 yaitu 6,5 ya. Kita lihat deh, ini semuanya terbagi, ini 5, ini 5. Ini pemotongnya. Nah, begitupun yang kanan, ya kan? Yang Q3 sama, ya kan? Kalau kita lihat secara berjejer ini berarti ini 5 dan 6-nya dari 10, ya kan? 5 dan 6-nya dari 10. Berarti Q3 kita bisa cari yaitu 5 dan 6-nya dari 10, berarti 15 dan 16. Bagi 2.
Data ke-15 dan data 16 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 14 dan 14 ya. Itu 14. Nah, berarti data kuartil ketiga itu ada di sini. Ini adalah kuartil 3 yaitu 14. Nah, kalau kalian lihat lagi, lihat deh ya. Ini beneran terbagi yang sama kan ya. Ini 5 bagian, 5 bagian, 5 bagian, dan 5 bagian. Pemotongnya ini yang warna biru. Ini pemotongnya ya. Ini Q1 yaitu di antara 6 dan 7 berarti 6,5. Ini Q2-nya 10, Q3-nya 14. Nah, itu kalau misalnya kuartil data tunggal dengan di mana datanya itu genap dan ternyata pas dibagi oleh kuartil kedua, data kiri dan kanannya juga genap. Nah, sekarang kalau misalnya data kiri dan kanannya ganjil, seperti apa? Ini soalnya mirip dengan yang tadi, cuman saya kurangi. Ini N-nya ada 18 ya, masih genap, ya enggak? Berarti kalau mau cari kuartil yang kedua, berarti ini sama aja 18 dibagi 2 kan, berarti 9. Data ke-9 dan data ke-10 dibagi 2, ya kan? Data ke-9 mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Berarti 9 tambah 10 bagi 2 ya, sama dengan 9,5. Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9,5 ya. Nah, ini ada di sini. Ini adalah Q2-nya. 9,5. Nah, kita lihat kiri dan kanannya. Oh, kirinya tinggal 9, kanannya tinggal 9. Berarti data ganjil. Kalau data ganjil bagaimana? Berarti 9 tambah 1 bagi 2 ya kan? Berarti data ke-5. Data ke-5 di mana? Data ke-5-nya 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ini adalah Q1 yaitu 6. Kalau Q3 gimana? Sama, ya kan? Dia 5 setelah dari sini. Ini tadi kan ada di 9 ya. Ini 9 ya. Ini kan X9, berarti X9 tambah X5. Tadi kan data 9, tambahin lagi 5. Berarti data ke-14. Data ke-14 berarti ada di mana? Yaitu ada di angka 10, 11, 12, 13, 14. Ini, ya kan? Itu adalah Q3. Jadi Q1-nya 6, Q2-nya 9,5 dan Q3-nya adalah 14. Nah, kita lihat ini terbagi sama kan? Ini 4, 4, dan 4 ya. 6 sama 14 itu adalah pembaginya ya. Jadi 6 sebagai kuartil 1, kuartil 2-nya 9,5, jadi antara 9 dan 10 ini, dan kuartil 3-nya dari 14. Jadi sehingga data ini terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Jadi seperti itu untuk kuartil data tunggal berdasarkan masing-masing contohnya. Sekarang kita masuk ke kuartil data kelompok. Kuartil data kelompok seperti apa? Ini soalnya sama kayak waktu belajar median. Nah, sekarang saya akan buka soal ini ya, soalnya sama. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama kamu harus cari dulu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif sama seperti kemarin, 5. Ini 23 dapat dari 5 tambah 18. 65 dapat dari 5 tambah 18 tambah 42. 92 dapat dari mana? Ya, jumlahin lagi 5 sampai 27, dan 100 jumlah dari semuanya, ya kan? Karena dia dari paling bawah. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya itu rumusnya sama dengan rumus ini, median. Rumusnya sama dengan rumus median. Nah, rumus median tuh kemarin seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kuartil gimana? Berarti kuartil itu QI sama dengan, I itu menandakan kuartil 1, 2, atau 3. Itu sama dengan TB. Tetap nanti kelasnya kuartil di mana? Terus I dikali N dibagi 4 ya. Kenapa bagi 4? Karena kuartil itu dibagi 4. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya dia, tergantung kelasnya, dibagi frekuensi dari tergantung kelas kuartilnya di mana, ya kan? Ini dikali C.
Oke, sebelum itu berarti kita harus cari dulu kelas kuartil masing-masing. Berarti kita akan mencarinya di I dikali N dibagi 4. I-nya adalah masing-masing angka kuartilnya, N-nya adalah 100, 4-nya adalah memang kuartil dibagi 4. Nah, berarti I, misalnya kuartil pertama, berarti I-nya kan 1. 1 dikali 100, berarti 100 kan? 100 dibagi 4. Berapa 100 dibagi 4? Oh, 25. Berarti 25 mana? Di sini. Di sini belum sampai 25. 25 di sini. Nah, ini berarti masuk ke kelas kuartil pertama, ya kan? Kelas kuartil pertama ada di sini. Berarti TB-nya berapa? Berarti TB-nya 65,5. Seperti kemarin sudah diajarkan. Berarti frekuensi kumulatif sebelumnya berapa? Berarti 23, ya kan? Berarti frekuensi kuartil 1 berapa? Berarti 42. Kalau C seperti kemarin yaitu 3. 3 dari mana? 66 sampai 468 itu 66, 67, 68 itu ada 3 anggota, ya karena 3 anggota bilangan. Nah, sekarang yang Q2 atau Q2 itu disebut juga median. Itu berarti sama dengan karena I-nya 2, karena kuartil 2 berarti I-nya 2. Berarti 2 dikali N-nya 100 dibagi 4 juga. Berapa? 50. Nah, kelas 50 di mana? Ini belum 50. Ini udah 50 ya. Berarti di sini juga ada kelas Q2. Kelas Q2 juga di sini. Kebetulan sama gitu ya. Nah, sekarang yang kelas Q3. Kelas Q3 juga sama. I-nya adalah 3 dikali, cara menghitungnya berarti 100 dibagi 4. Berapa? Oh, 75. 75 di mana? Di sini belum ada 75 ya. Di sini ada. Berarti ini adalah di sini kelas Q3 ya. Nah, berarti kelas Q1 dengan Q2 TB-nya sama, frekuensi kumulatif sama, frekuensi kuartilnya juga sama, frekuensi kumulatif sebelumnya juga sama. Yang berbeda adalah di IN bagi 4. Nah, sedangkan di kuartil 3 berarti itu apa namanya? TB-nya berbeda, yaitu 68,5. Frekuensi kumulatif sebelumnya berarti 65. Frekuensi kuartilnya dia sendiri adalah 27. Ini kan C-nya 3. Oke, sekarang saya akan tulis di sini Q1 dulu ya. Berarti Q1 adalah 65,5 ya kan, ditambah IN bagi 4 25 dong. 25 dikurangi frekuensi sebelumnya itu adalah 23 ya. Dibagi frekuensi kuartilnya dia 42 ya, dikali C-nya adalah 3. Ini untuk kuartil 1. Kuartil 2 berarti sama 65,5 ya, ditambah tapi ininya 50 dikurangi sama sebelumnya FKS-nya 23, frekuensi kuartilnya juga 42 karena tepatnya sama dikali 3. Nah, kalau kuartil ketiga 68,5 ditambah itu dia 75 dikurangi sebelumnya 65 dibagi frekuensi desi 27 dikali 3 ya. Jadi ini 3 inilah 3 3 kuartil yang akan kita kerjakan ya. Q1-nya, Q2-nya dan Q3-nya. Tinggal kita hitung berapa hasilnya ya kan. Nah, saya akan menggunakan Microsoft Excel di sini. Sama dengan TB ya. TB 65,5. Nah, karena saya belum nulis TB di sini, saya tulis manual aja deh. 65,5-nya titik ya, ditambah buka kurung 25 dikurang 23, 25 kebetulan ada angkanya, saya blok aja, dikurangi 23 ini dibagi 42 ini ya, saya bikin tutup kurung lagi, dikali C. 3 saya nggak nulis ya, berarti saya tulis di sini. Oke, ini hasilnya ya, yaitu 64. Oke, berarti ini mau saya copy aja biar ngitungnya lebih mudah. Nah, ini masih sama
Oh, sorry. Ini adalah ini ya, 50 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya itu adalah 23 bagi ini 42 ya. Dah 67,43. Nah, ini juga sama. Saya copy aja rumusnya. Kalau saya ganti ini adalah 68 ya. 68,5 kurangi 75 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya itu adalah 65 ya kan, dibagi ini adalah 27. Oh ya, sorry, kurungnya ketinggalan 1. Tutup. Nah, itu ya. Jadi 8,5 ditambah 75 dikurangi 65. Ini 65 ya. Nih tinggalan 65. Oke, jadi itu cara mencari kuartil untuk data kelompok. Ya, caranya sama seperti cara median. Bedanya kita cari dulu kelas masing-masing kuartil dengan cara IN dibagi 4. I-nya adalah angka kuartil itu sendiri, N-nya itu adalah jumlah, gitu ya. Total ini jumlah F dibagi 4. Kalau kuartil 1 berarti 1 dikali N dibagi 4. Kalau kuartil kedua berarti 2 dikali N dibagi 4. Kalau kuartil ketiga berarti 3 dikali N dibagi 4. Setelah dapat kelasnya, tandain aja, terus hitung TB-nya. TB-nya tergantung kelasnya, frekuensi kumulatif juga tergantung kelasnya, frekuensi kuartil dia sendiri juga tergantung kelasnya, dan C-nya sama ya. Nah, desil juga ada desil data tunggal dan data kelompok. Nah, cuman kalau desil untuk genap ganjil itu nggak masalah karena dia sudah ada rumusnya sendiri. Jadi letak desil ke I-nya itu 1 sampai 9, jadi nggak mungkin sampai ke 10. Jadi kalau kamu ada sebuah kue mau dibagi menjadi 10 bagian, kamu tidak perlu memotong menjadi kamu tidak perlu memotong 10 kali, kamu hanya butuh motong 9 kali, gitu kan logikanya. Seperti tadi kuartil kita butuh 4 bagian, kita hanya memotong butuhnya 3 kali memotong, ya kan. Nah, jadi desil juga hanya sampai 9. Nah, datanya karena desil ini dibagi menjadi 10 bagian, datanya tidak boleh kurang dari 10, ya kan? Boleh lebih besar dari 10, 11 dan seterusnya, gitu. Nah, di sini saya sudah membuat contoh. Ini adalah contoh seperti yang tadi. Ini data ada 20 ya. 1 2 3 4 5 20 nih ya. Ada 20. Kita akan cari desil ke-3 dan ke-7. Sesuai dengan rumusnya, yaitu cara mencarinya I dikali N tambah 1 dibagi 10. Jadi N tambah 1 bagi 10 ya. Kalau misalnya hasilnya bukan bilangan bulat gitu ya, seperti apa cara mengerjakannya? Yuk kita lihat. Nah, jadi karena kita sudah tahu ini N-nya adalah 20, ini kan desil tadi ya. Letak desil ya kan ke I itu adalah I N tambah 1 bagi 10 ya kan. I nya berarti tergantung desilnya, karena mau saya desil ketiga berarti saya tulis di sini desil 3. Desil ketiga berarti 3, ini N nya 20 tambah 1 bagi 10 ya kan. Berarti ini adalah berapa nih? 21 kali 3 berarti 63 bagi 10 berarti 6,3. Nah, 6,3 bagaimana letaknya? 6,3 itu menandakan data ke-6 ditambah 0,3 dari data ke-7 dikurangi ke-6. Karena 0,3 nya itu ada di antara 7 dan 6 itu ya. Berarti gimana? Berarti ini sama aja cara menghitungnya. Oke, cara menghitungnya berarti kita lihat nih data ke-6 berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 7. Kita tulis 7 ya.
ditambah 0,3 dari data ke-6 7. Data ke-7 berapa? 7 juga. 7 dikurangi 7. Oke, berarti sama aja 7 ditambah 0,3 dikali 0. Ya, ini sama aja hanya 7 ya. Berarti desil ketiga adalah 7 karena 7 dikurangi 7 0 ya. Berarti sekarang kita cari desil ke-7. Ini kebetulan angkanya 77 aja ya. Desil ke-7 gimana caranya? Sama, 7 20 tambah 1 dibagi 10. Berapa nih? Berarti 21 dikali 7 berarti 147 ya. Dibagi 10 berarti sama dengan 14,7. 14,7 berarti menandakan data ke-14 ditambah 0,7 dari data ke-15 dikurangi data ke-14. Begitu. Oke, berarti berapa angkanya? Kita lihat sini ya. Data ke-14 ini kan data tadi 10, 11, 12, 13, 14. 13 ya. 13 ditambah 0,7 dari 14 dikurangi 13. Berarti ini sama dengan 13 ditambah 14 dikurangi 13 1 kan? 0,7. Berarti ini adalah 13,7. Oke, itu untuk desil data tunggal ya. Jadi kita tinggal gunakan rumusnya. Kalau misalnya dia ada hasilnya koma, berarti komanya itu tinggal bisa kayak ini ya, 6,3. Berarti X6 tambah 0,3 dikali X7 dikurangi X6, karena X7 itu adalah datanya setelah 6 ya. Kalau dia 14,7 berarti X14 tambah 0,7 buka kurung data ke-15 dikurangi data ke-14 gitu ya. Desil data kelompok juga sama caranya, sama seperti kuartil. Nah, hanya nanti kita harus cari dulu letak kelasnya di mana, baru kita bisa menentukan kelas desilnya ada di mana. Rumusnya sama, jadi kita cari dulu IN dibagi 10, tapi ini kan nggak tambah 1 ya, jadi hanya I dikali N dibagi 10. Frekuensi kumulatif sebelumnya sama ya, tergantung kelasnya di mana. FI di sini berarti karena kelas desilnya di mana, berarti itu frekuensinya berapa yang diambil. Nah, LI di sini sebenarnya sama dengan TB ya, maksudnya TB. Jadi ini hanya pembeda rumus, ini TB ya. TB-nya tergantung nanti kelasnya di mana ya. Oke, kita langsung aja lihat soalnya. Oke, ini soalnya ya. Sama kayak tadi, FK-nya juga kita hitung dulu frekuensi kumulatifnya. Nah, sekarang kita mau cari desil ke-4 dan ke-8. Nah, dengan rumus yang tadi sudah disebutkan, kita cari dulu nih kelasnya di mana ya. Kelasnya itu carinya I dikali N dibagi 10 ya kan. Nah, sekarang I-nya 4 dulu nih. 4 dikali N-nya 100 ya, dibagi 10. Oh, dapat 40. 40 di mana? Oh, di sini nih. Ini kita dapat kan? Nih, dapat nih desil ke-4. Kelasnya ada di sini. Nah, sekarang yang desil ke-8 berarti 8 dikali 100 dibagi 10. Coret berarti dapat 80. 80 di mana? Oh, di sini. Nih, ini desil ke-8 ya. Berarti kita bisa cari nih cara mencari desilnya. Berarti D4 sama dengan TB-nya berarti berapa? Kalau di sini kelasnya TB-nya adalah 65,5 ya, ditambah tadi dia ini 40 ya. 40 dikurangi. Nah, karena kita dapat di sini tadi 40 berarti FKS frekuensi kumulatif sebelumnya adalah di atasnya dia yaitu 23 ya. Dibagi frekuensi dari kelasnya desil 4 berarti 42 dikali 3, C-nya 3. Nah, sekarang D8 juga sama. Kelasnya di sini berarti 68,5. 68,5 ditambah tadi IN-nya dapat 80 dikurangi sebelumnya 92 itu adalah 65, berarti 65 ya. 65 dibagi frekuensi D8 ini 27 di sini dikali 3. Nah, ini hasilnya berapa ya? Sekarang saya akan pakai bantuan ini. Nah, oke, karena saya tadi nggak ngetik dulu ya, jadi saya bikin kayak gini nggak apa-apa.
Oke, buka kurung, 40 dikurangi 23, 40 juga saya tadi belum ketik ya, kurang aja, kurang 23, 23-nya ini ya, dibagi sama 42 ini, saya tutup kurung lagi, ini kita kali dengan 3 ya. Oke, ini dapatnya ya hasilnya ya, saya pembulatan koma di belakangnya 2. Nah, sekarang desil ke-8 juga sama, TB-nya 08,5 ditambah kurungnya 2 kali ya. 80 dikurangi 65 tadi ini. Tutup kurung dibagi sama 27 ini. Kurung dikali 3 ya. Oke, kita dapat desil ke-8-nya ini. Untuk desil-desil yang lain tadi sama ya, jadi pertama-tama cari dulu kelasnya dengan cara I dikali N dibagi 10. Ini pertama-tama ya. Ini kalau dapat kelasnya, tentuin kelasnya, berikutnya mengerjakannya sama seperti rumus ya. Oke, itu kira-kira pelajaran kita hari ini tentang kuartil dan desil. Nah, jadi intinya pokoknya kalau kuartil itu dibagi menjadi 4 bagian sehingga datanya itu minimal itu 5 ya kan? Karena kan mau dibagi 4 bagian. Desil juga sama, desil itu kita bagi menjadi 10 sehingga datanya kalau tunggal minimal itu datanya 11 deh, tadi atas 10 ya, 11. Kalau untuk kelompok juga pasti insya Allah biasanya angkanya besar-besar di atas 20. Jadi kuartil dan desil oke. Tapi kalau persentil, kalau misalnya memang ada soal persentil gitu ya, walaupun di sini tidak diajarkan, tapi caranya sama kayak desil, cuma dia bedanya dibagi 100 ya. Kalau persentil bedanya dengan desil dia per 100 gitu ya, dan I-nya itu boleh sampai 99. Nah, tapi ingat datanya itu harus di atas 100, bisa 101 dan seterusnya ya. Jadi itu tentang ukuran letak, data tunggal dan data kelompok. Kalau ada pertanyaan silakan komen aja. Nanti biar saya jawab, atau kalau misalnya ada tadi salah menghitung atau salah tulis silakan juga komen supaya nanti bisa diperbaiki. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalian udah ngerti belum ya? Nah, kalau misalnya kalian masih belum ngerti, kalian boleh dong ulang-ulang videonya. Tapi kalau kalian masih ada yang belum mengerti, boleh dong komen di bawah ini supaya nanti kita bahas lagi, oke? Terima kasih sudah belajar hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.